wujud pelayanan prima pemerintah daerah Kabupaten Mimika kepada masyarakat di wilayah distrik, pemerintah meresmikan gedung kantor baru distrik Mimika Barat di Kota Tua Kokonau pada 14 Oktober 2022 yang dilanjutkan dengan meresmikan kantor distrik Agemuga. Peresmian gedung kantor distrik Mimika Barat langsung dilakukan PLT Bupati Mimika Johannes Retop yang turun langsung bersama rombongan didampingi Kabag Tata Pemerintahan Setda Mimika Hengki Amisim, Kepala Distrik serta Forkompimda dan Bapeda Mimika yang disambut meriah warga distrik Mimika Barat dengan tarian daerah. Dalam sambutannya, PLT Bupati Mimika Johannes Retop meminta agar seluruh masyarakat dapat merawat fasilitas yang ada agar dapat digunakan seluruhnya untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Peresmian gedung kantor distrik yang telah dibangun kurang lebih 2-3 tahun yang lalu dan baru hari ini kita resmikan. Mudah-mudahan saat kita resmikan ini tidak ada yang rusak lagi. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat nanti sama-sama apakah aset-aset yang tadi diserah terimakan itu lengkap tidak ya. Nanti Pak Kepala Distrik cek baik-baik. Yep. Dan juga semua teman-teman. Oh, ini ada mantan Kepala Distrik juga, Ibu Ernestina Takati, yang juga waktu saya datang kunjungan ke sini 2 kali lihat beliau yang temani saya, dan waktu itu sih alat-alatnya fasilitas cukup lengkap, tapi kita berharap masih tetap lengkap, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih juga untuk masyarakat seluruh Kokonau, ya, distrik Mimika Barat ini yang telah memberikan tanah ini untuk kepentingan pemerintahan, pelayanan pemerintahan. Untuk kepala distrik secara khusus, hari ini kita resmikan dan langsung pindah ya ke sini. Dan semua pelayanan pemerintahan dipusatkan di sini. Gunakan tempat ini sebagai sarana yang baik, dijaga dan diperhatikan agar semua pelayanan ini masyarakat harus terasa betul-betul ada pemerintah di sini dan terus terlayani. Kepala distrik dan seluruh jajaran, rumah ada, fasilitas yang ada, jadi saya berharap mulai pemerintahan sekarang ke depan, kepala distrik harus betah di tempat. Saya nanti ke depan kalau lantik kepala distrik itu di tempat sini, tidak lantik di Mimika, lantik di sini, bila perlu di laut atau di kuburan sana kita lantik supaya betul-betul mau tetap tinggal di sini. Ini serius ini, karena rata-rata kepala distrik itu tidak pernah ada di tempatnya. Saya tidak bilang Pak Kris, tapi saya bilang rata-rata. Saya berharap kita semua sekarang mulai betul-betul ada untuk masyarakat. Kita ditugaskan di sini untuk betul-betul melayani masyarakat. Ya. Ada keperluan apa saja terhadap masyarakat, mari kita layani. Ada persoalan, sampaikan kepada kami di atasnya, supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Saya sudah janji kepada dalam ulang tahun Mimika yang ke-26, pembangunan kita mulai dari kampung. Ya, dari kampung, jadi artinya jangan orang di Mimika saja yang menikmati semua pelayanan ini, tapi masyarakat di kampung-kampung harus juga merasakan pelayanan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu saya berharap Pak Kadis PU juga ada di sini, terima kasih. Nanti tolong melihat jalan-jalan yang kita sejalan kita jatuh-jatuh karena lubang-lubang banyak ini. Buat Kokonau ini lebih baik, bukan karena saya orang Kokonau jadi harus perhatikan, tapi saya kira kita perlu buat satu proyek khusus rehabilitasi Kokonau ini seperti zaman dulu lagi. Kita tidak boleh lupa sejarah. Orang bilang jas merah, jangan melupakan
sejarah. Mimika ada, masyarakat Mimika ada karena Kokonau. Sekarang Kokonau dilupakan. Kokonau ini dulu jauh dari Fak-Fak, tapi semua pelayanan ada di sini. Ini di depan ini ada penjara dulu, ada kantor kehakiman, ada di sana lagi ada kantor PU, ada terus ini jalan pemerintahan semua ini. Semua ada kantor PU, ada kantor Telkom, ada kantor pos di ujung sana, semua pelayanan. Tapi begitu jadi Kabupaten Mimika yang jaraknya cuma 15 menit naik pesawat atau apa namanya perjalanan sungai ini hanya kurang lebih 1 sampai 2 jam. Lupa Kokonau. Jadi saya pikir masyarakat Kokonau yang tadi pakai bahasa semua, saya pasti perhatikan yang kamu ada tadi menyanyi. Sudah disampaikan. Puskesmas kita akan perhatikan. PLN, ada PLN di sini? Siap, ada. Ada, terima kasih Pak PLN. Dan kita usahakan supaya jangan lagi. Ini sekarang masih sudah 12 jam apa 6 jam saja? Siap, masih 6 jam. Masih 6 jam, tingkatkan jadi 12 jam ya. Siap. Ya. Telkomsel ada di sini, Telkomsel. Telkomsel tidak ada, hanya petugas yang jaga genset. Oke, perhatikan. Karena kita usahakan, karena komunikasi kita ini sekarang penting. Pelayanan pemerintahan sekarang semua sudah dengan government dan dengan aplikasi. Jadi awas, sudah diam, nanti dengar. Macet-macet karena lampu juga macet, toh. Kan tergantung lampu. Apakah di Capil, mudah-mudahan, terima kasih hadir. Nanti pelayanan selanjutnya kita berharap kalau ini semua sudah jalan dengan baik, PLN nanti kita usahakan supaya pelayanan yang biasanya malam siang juga bisa layani, supaya pelayanan pemerintahan ini bisa jalan. Kita bisa cetak KTP langsung di sini, adminduk semua kita cetak di sini, ya. Sehingga masyarakat juga tidak perlu naik turun Kokonau hanya untuk pergi ambil KTP atau satu surat saja. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bantuan sosial yang masyarakat terima. Mau pergi terima 300.000 saja harus pergi, habis bensin 1 juta. Ini kita ambil 300.000, kita kor. Jadi saya pikir semua pelayanan harus dilakukan di sini. Tidak perlu lagi hanya karena bansos ini kita harus pergi ke sana. Saya percaya pelayanan kita ke depan akan lebih baik. Kesehatan ada? Baik, itu tadi puskesmas mau minta itu. Untuk perhatikan, katanya rumah sakit sudah gedung tidak baik. Sudah Pak hubungkan PLN, rumah sakit PLN sudah masuk atau belum? Siap, sudah. Sudah ya? Oke. Jangan sampai belum masuk lagi. Ya, pasang di situ dan kemudian pelayanannya tetap dilakukan. Genset masih jalan, puskesmas, pakai pasek. Macet juga, ini macet terus. Kita tidak boleh macet terus. Ke depan kita harus buat tidak ada macet lagi. Jadi saya berharap semua nanti pelayanan itu tidak perlu harus kota. Tugas pemerintah kita harus melakukan pelayanan yang lebih baik di tempat, sehingga masyarakat itu harus efektif, efisien. Kita tingkatkan ekonomi mereka, dan kemudian kita harus berbuat supaya mereka ini menjadi berkembang dalam semua, terutama secara ekonomi. Prosesi penguntingan pita dan penandatanganan prasasti dilakukan PLT Bupati Mimika sebagai tanda telah diresmikannya gedung baru kantor distrik Mimika Barat yang dilanjutkan dengan mengecek seluruh fasilitas tersedia di kantor distrik Mimika Barat. Selain gedung baru kantor distrik Mimika Barat, peresmian gedung baru kantor distrik Agimuga juga dilakukan PLT Bupati Mimika Johannes Retop secara bersamaan usai peresmian di distrik Mimika Barat. Dalam perjalanannya menuju kedua distrik tersebut, PLT Bupati Mimika menggunakan helikopter karena tidak ada akses darat menuju lokasi yang didampingi Dandim 1710 Mimika, Letkol Infanteri Dedi Dwi Cahyadi, Kabak Tapem Hengki Amisim, dan Bapeda Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.